Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roma Indayati dengan NIM 212111322 dari kelas 4 I Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip etika bisnis konvensional. Sebelum masuk ke prinsip etika bisnis konvensional, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih itu etika bisnis konvensional. Etika bisnis konvensional merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah paham dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang secara umum untuk menjalankan good business dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan dari bisnis dalam kerangka memenuhi kebutuhan. Macam-macam etika bisnis konvensional menurut Dawam Raharjo, yaitu etika bisnis beroperasi pada tiga tingkat, yaitu individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggung jawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya. Pada tingkat sistem, seseorang yang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Baik, kita masuk ke bagian prinsip etika bisnis konvensional. Yang pertama ada relativisme. Relativisme adalah sistem etika yang memandang tidak terdapat ukuran atau kriteria universal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah tindakan itu etis atau tidak. Prinsip relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal universal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan suatu tindakan yang etis atau tidaknya. Setiap orang menggunakan kriterianya masing-masing dalam menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan, dan kriteria-kriteria tersebut mungkin sekali akan berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga karakter etis dalam nilai-nilai dan perilaku sosial yang berbeda itu harus dilihat dalam konteks budaya secara khusus. Karenanya, aktivitas bisnis di suatu negara dengan negara lain akan saling berbeda, karena terkait oleh norma dan nilai-nilainya tersendiri dari setiap negara. Prinsip ini menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama yaitu paham dari prinsip relativisme bersifat berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, prinsip relativisme mengimplikasikan sikap pemalas secara tidak langsung dalam diri si pembuat keputusan karena ia akan membenarkan perilakunya hanya dengan merujuk pada kriteria yang didasarkan pada kepentingan pribadinya. Yang kedua yaitu utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Utilities dapat diartikan sebagai hal yang berguna atau bermanfaat, sehingga ukuran baik atau buruk suatu perbuatan dilihat dari perbuatan itu bermanfaat atau tidak, memberi keuntungan atau kerugian. Yang selanjutnya yaitu universalisme. Universalisme memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci dari universalisme adalah prinsip tentang imperatif kategoris yang terdiri dari yang pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap orang di muka bumi dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Dan yang kedua, orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan, tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai konsekuensi pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang harus dilakukan seorang individu terhadap individu lain dan juga terhadap kemanusiaan. Menurut Kant, persoalan universalisme berhubungan dengan yang disebut Kant sebagai kewajiban, sehingga hanya ketika kita bertindak berdasarkan kewajiban kita, maka tindakan kita bisa disebut bersifat etis. Untuk selanjutnya yaitu hak-hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yaitu kebebasan. Keputusan atau tindakan dikatakan etis apabila tindakan atau keputusan itu didasarkan pada hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.
Oleh karena itu, orang lain tidak boleh melanggar hak itu, terlebih lagi memperalat demi tujuan orang lain, karena sama halnya dengan merampas hak orang lain. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, dan sebelum menuntut hak seseorang harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya. Begitu juga dalam berbisnis, setiap pihak harus memberikan hak orang dan menunaikan kewajibannya. Sebagai contoh, dalam industri, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Istirahat yang cukup, izin cuti, begitu juga para pemajikan yang memiliki hak untuk berharap agar perdagangannya tetap rahasia, tidak dibocorkan oleh para pekerjanya dan karyawan, menunaikan kewajibannya untuk bekerja disiplin, meningkatkan prestasi. Untuk selanjutnya yaitu keadilan distributif. Pendekatan keadilan distributif terhadap etika berkisar pada satu nilai, yaitu keadilan. Agar disebut etis, suatu keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Terdapat 5 prinsip yang digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Yang pertama, setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan membagikan keuntungan tahunannya, setiap orang yang berhak harus menerima bagian yang sama dengan yang lain. Setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing-masing. Sumber daya seharusnya dialokasikan kepada setiap individu atau departemen berdasarkan tingkat kebutuhan yang mereka perlukan. Yang ketiga, setiap orang mendapatkan bagian sesuai usaha masing-masing. Yang keempat, setiap orang mendapat bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing. Contohnya, jika suatu perusahaan membuat program khusus mengenai persoalan-persoalan sosial seperti pencemaran lingkungan, maka perusahaan tersebut harus mendapat penghargaan, sementara perusahaan lain yang kurang memperhatikan terhadap perusahaan tersebut tidak mendapat penghargaan. Dan yang terakhir, setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya. Misalnya dalam suatu perusahaan pada pembuatan keputusan-keputusan promosi, rekrutmen, dan pemecatan harus dilakukan berdasarkan jasa individu dan tidak ada alasan lain seperti nepotisme, favoritisme, atau kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kitab suci atau hukum Tuhan. Keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci dan tanda-tanda alam. Banyak penulis termasuk Thomas Aquinas percaya bahwa dengan mempelajari baik kitab suci maupun alam, manusia akan dapat bersikap etis. Sebagai contoh dalam bisnis, etika yang berdasarkan hukum Tuhan dalam kitab suci tentang keuntungan dan bunga, di mana keuntungan para pedagang dan bunga tidak ditolak atau tidak dilarang dalam Alkitab sebagaimana yang dikutip dari pendapat Calvin. Bahkan para pengikut Calvin mengungkapkan prinsip berdoa dan bekerja. Islam memiliki perspektif yang berbeda seperti yang diungkapkan Taha Jabil Alwani, bahwa manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua bentuk pembacaan yang berbeda secara terus-menerus. Pembacaan firman-firman Allah atau Al-Quran dan pembacaan alam semesta. Mereka hanya melakukan pembacaan dalam bentuk yang pertama akan menjadi aksetis. Kadangkala, pembacaan seperti ini akan membuat mereka tidak seimbang dan tidak mampu untuk berpikir sendiri. Untuk selanjutnya yaitu peranan etika dalam bisnis. Ada 3 aspek pokok dari bisnis. Yang pertama sudut pandang ekonomi, yang kedua hukum, dan yang ketiga etika. Sudut pandang ekonomi. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Dari sudut pandang etika, berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Yang ketiga, sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terkait dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Manfaat kode etik perusahaan dapat digambarkan yaitu yang pertama, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate kultur. Yang kedua, kode etik dapat membantu dalam menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga, kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Dan yang terakhir, kode etik menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis
Pada umumnya kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri atau self-regulation. Namun, penguraian tentang kode etik perusahaan ini akan menjadi terlalu optimis jika tidak disoroti juga kelemahan besar yang menyangkut upaya kelembagaan etika dalam perusahaan. Kode etik perusahaan ini berguna untuk merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua karyawan dan jangkauan tanggung jawab soal sosial perusahaan. Hanya perlu dicari jalan lain untuk menjamin keefektifan kode etik. Supaya usaha itu akan berhasil, terutama faktor-faktor yang dapat membantu. Yang pertama, kode etik itu sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan dari semua karyawan, sehingga mencerminkan kesepakatan semua pihak yang terikat olehnya. Yang kedua, harus dipertimbangkan dengan teliti bidang-bidang apa dan topik-topik mana yang sebaiknya tercakap oleh kode etik perusahaan. Yang ketiga, kode etik perusahaan sewaktu-waktu harus direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan intern maupun ekstern. Yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa kode etik perusahaan ditegaskan secara konsekuen dengan menerapkan sanksi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.